Oke, kembali lagi bersama saya Gede Ganendra dan kali ini kan kita akan ini sebenarnya saya mau bikin segmen baru yaitu namanya Kalia Vlog. Cuma saya masih ragu-ragu ya, ini mungkin antara plus minus Kalia atau owning experience, jadi saya bikin aja mungkin Kalia Vlog kali ya di depan. Oke, untuk yang pertama nih saya mau owning experience, gimana pemakaian rasanya selama 3 tahun pakai, apa aja yang saya rasakan dari Toyota Calya ini keluaran tahun 2023. Untuk dari model, sebetulnya mobil ini jujur aja biasa aja, nggak ada sportinya atau apanya, cuma ya masih bisa diterima mata lah, terutama tampang depannya. Untuk tampang samping mungkin nggak terlalu mewakili ya, karena dari generasi pertama sampai sekarang juga nggak ada perubahan yang berarti. Velg juga masih biasa aja, tapi ya oke lah, Toyota juga sudah berusaha memfacelift mobil ini menggunakan velg two tone polish dengan desain yang berbeda setiap tiga kali peredarannya itu. Untuk headlampnya buat saya ini modelnya cukup lumayan karena dia sudah model di smoke di atasnya sini. Cuma sayangnya menurut saya lampunya ini kurang terang, mungkin karena LED kali ya. Kalau LED mungkin memang kerasa kurang terang. Dulu saya pakai Terios, lampunya halogen tuh memang beda sih, tapi untungnya kebantu dengan fog lampnya nih. Untuk fog lampnya masih kristal multi reflektor, jadi ya sedikit membantu lah. Sekarang kita lihat ke belakangnya dulu. Untuk desain belakang ya khasnya Calya Sigra ya, cuma kalau dilihat sekarang karena banyak Calya Sigra yang memang problematik di jalan, ngeliatin desain belakangnya kayak gini tuh mulai agak kesel sebetulnya. Tapi cuma ya oke lah, memang desainnya seperti ini, tapi buat saya masih biasa aja, masih oke. Karena semua kembali lagi tergantung drivernya masing-masing, karena banyak kok mobil yang bagus-bagus itu malah supirnya gak karuan di jalan. Kita lihat dulu mesinnya. Untuk sama pemakaian mesin gak ada masalah ya, semuanya aman-aman aja. Untuk mesin ini ya basisnya Calya ya, Calya cuma ada 1200 cc 4 silinder ya, nggak ada yang 3 silinder 1000 cc. Tenaganya sebetulnya ya standarnya LCGC 1200, jadi 88 PS. Torsinya juga masih oke lah, 108 Nm sebenarnya masih oke. Cuma yang saya keluhkan di sini itu adalah maticnya yang lemot. Jadi ya itulah, nanti saya jelaskan di dalam saat kita lihat tuas transmisinya. Cuma untuk mesin sih nggak ada masalah, mesinnya ini bandel kalau buat saya. Selama 3 tahun ini nggak ada problem. Transmisinya juga sama, walaupun lemot dia juga tiada problem, tenang aja. Dirapetin sekalian aja tuh. Oke, di sini seperti yang saya bilang ya, dia sudah muskular engine hood, jadi ya engine hoodnya nggak terlihatan polos. Untuk ban, nah yang udah diganti nih, ini bannya sudah pakai Dunlop Enasafe, lumayan lah, setidaknya nggak ban gajah tunggal atau GT radial itu, jadi ini sudah lumayan lah, nyaman. Kalau misalkan ada yang punya info beli ban ukuran Calya ini dengan ban di luar eco-ecoan, bisa komentar di bawah, karena saya rasa saya tetap lebih puas lagi kalau misalkan bannya mungkin nggak eco-ecoan begini. Untuk talang air, ini talang airnya dapat tambahan, jadi harus beli sendiri. Aslinya nggak ada talang airnya, ini cuma di blackout pilar aja. Oh ya, mengenai fitur, untuk dari depan ini yang langsung kelihatan lampu selain LED, dia bisa mati kalau misalkan lampunya lagi nyala. Misalnya kita baru perjalanan malam, lampunya kita nyalakan gitu ya, mobilnya kita matikan, pintu supir kita buka, itu akan mati. Nanti di akhir video akan kita lihatkan. Sekarang kita lihatkan ke dalam. Untuk interior ya khasnya Calya Sigra ya, kayak gini aja. Dari 10 tahun yang lalu nggak ada perubahan model, cuma perubahan ini aja, panel tengah nih warnanya macam-macam, coklat, ada yang coklat gelap, dan ini sekarang coklat hati karena warnanya agak kemerahan. Yang di sini, nah ini nih, ini yang dikeluhkan ini kalau warnanya silver gini tuh luntur. Saya suka yang kayak tipe E gitu, yang warnanya hitam aja. Terus yang agak nyebelin dari Calya ya, ini power windownya cuma auto down aja loh, dia nggak auto up. Nanti kita praktikan ya. Karena mesinnya 1200 cc ya, jadi suara mesinnya dia cukup halus dan getarannya nggak lumayan berasa. Jadi dibanding Agya adiknya, dia menang silindernya, walaupun secara tarikan mesin ini kalah.
Nah, ini enaknya Calya tuh udah immobilizer dan udah dapat remote. Dan spionnya dia kalau yang mulai facelift tahun 2019 dia udah electric retract ya. Jadi kalau saat kontak on, nah dia otomatis kebuka. Ini bukan otomatis kebukaan auto folding ya, ini karena saya buka langsung di sininya, makanya seakan-akan dia auto folding. Oke, sekarang coba kita start up. Nah, getarannya minim kan, dia nggak terlalu kelihatan, jadi masih kedengeran oke lah. Nah, ini power window-nya dia auto down, tapi nggak auto up. Tuh nggak auto up ya. Untuk menu MID dan instrumen soalnya ini ya memang kelasnya LCGC ya, terkesan membosankan kan, dia cuma warnanya amber aja. Untuk MID ya lumayan lah, dia ada rata-rata konsumsi BBM, kemudian ada range sisa bensin, indikator eco, ada odo, trip A dan trip B. Lumayan. Ada jam digital di atasnya dan indikator gigi karena dia otomatis. Kemudian wiper yang menarik, dia intermittennya itu yang kaca depan bisa menyesuaikan kecepatan mobil. Jadi kalau kita setting intermittent, jalannya pelan, dia wipernya pelan, jalan kencang, wipernya tambah kencang. Dan yang baru tentunya di Calya ini dia sudah ada audio steering switch ya. Ini lumayan ngepakai sini. Dan sekarang untungnya Calya ininya sekarang udah nyala loh. Dia udah nggak yang kayak dulu lagi, yang generasi pertama itu dia ininya nggak nyala. Dan ada yang unik lagi, kalau misalnya kita nyalain ini baru depan, misalnya kayak gini. Nah, terus kita menghidupkan gigi mundur, misalnya ini saya basahin dulu wipernya deh. Nah, kita masukin gigi mundur. Nah, itu wipernya dia nyala secara otomatis sebanyak 3 kali. Kemudian ini untungnya facelift yang ini dia udah praktikal sekali ya. Ininya sudah ada tempat penyimpanan untuk handphone, jadi lebih tinggi, jadi nggak mengandalkan sisi bawah lagi. Nah, ini mumpung mesinnya udah nyala, mau saya matikan. Ini lampunya kita nyalakan semua, terus saya matikan ya. Oke. Nah, ini lampunya kan nyala, itu saya buka pintunya, ini mati semua. Nah, dia langsung mati gitu. Dan ini kalau misalkan giginya nggak di pay, kuncinya nggak mau dicabut, jadi untuk dicabut kuncinya harus di paint dulu. Untuk speed sensing auto door lock juga udah dapat sebagai standar, jadi udah lumayan banget. Dan ini sayangnya lagi Calya itu nggak dapat ini ya, nggak dapat footrest untuk yang maticnya. Jadi matic manual sama-sama nggak dapat footrest, jadi kaki itu kurang bisa relax. Kemudian ini nih desain joknya yang kayak gini nih, ini jadi lumayan enak loh. Kalau misalkan nyetir tuh armrest taruh sini tuh tangan tuh jadi berasa lebih relax, jadi lumayan enak. Untuk joknya sendiri sebenarnya secara busa sih lumayan enak ya, dia cukup empuk, nggak keras-keras amat. Cuma yang mengganggu ya headrestnya. Saya yang tingginya hampir 170 cm aja, headrest tuh nggak ngetopang sama sekali, dia mendekati kepala belakang, jadi udah nggak di atas ubun-ubun lagi, jadi agak pegel memang. Cuma buat saya udah oke lah. Mungkin kalau bisa lebih tinggi lagi, atau kayak headrest belakang itu bisa diatur ketinggiannya. Sekarang kita coba lihat ke belakang. Desain belakang ini yang sangat disayangkan, dia nggak punya door pocket di sini ya, dia cuma ada cup holder di atas sini aja. Dan untuk double blower dia belum ada, jadi di balik ini tuh dia belum ada evaporatornya, dia belum ada AC-nya. Jadi kalau misalkan ini ngeniup ya cuma niup udara aja dari depan. Jadi ini flapnya juga agak mengganggu ya, karena dia langsung masuk ke muka, jadi bikin belt spasi. Untuk lampu nih agak nyeleneh nih, lampu kan biasanya agak ke tengah belakang, ini lampunya di tengah banget loh. Tuh. Dan ini enaknya Calya Sigre, dia pertama keluar ini tuh dia udah langsung memikirkan masa depan. Ini lihat, ini udah ada porotretnya langsung loh di baris kedua. Ini sampai Sigre yang tipe M aja dia ada ini. Dan untuk legroom ini posisi paling mundur dia segini. Buat ini lega sekali. Sekarang kita coba majukan.
Ini posisi nyetir saya ya, juga masih lega. Jarak slidingnya dia segini, lumayan banget kan, jarak slidingnya lumayan jauh. Saya mundurkan lagi, nah jadi lega sekali, lumayan. Oh ya, tadi soal transmisi ya, kenapa mobil ini tuh lemot transmisinya itu. Ini saya balik lagi ke depan gak apa-apa ya. Ini transmisinya tuh dia nggak ada gigi duanya, jadi kalau misalnya ditanjakan powernya hilang, kita nggak bisa oper ke gigi satu secara manual, jadi cuma gigi dua, kita pantulkan sedikit gasnya dia baru bisa oper ke gigi satu. Memang agak praktikal sekali sih nyetir Calya itu, harus banyak triknya karena dia nggak punya gigi satu. Selain maticnya lemah, tarikannya agak lemot, itu aja sih kelemahannya. Tapi sisanya sih secara apa ya, ketahanan tuh maticnya nih lumayan badak, mesinnya juga lumayan badak, walaupun nggak sehebat mobil-mobil yang legendaris misalnya Innova atau apa. Ini sudah cukup untuk ukuran mobil segini, mungkin bisa dibilang kayak dulu tuh Avanzanya lah, jadi lumayan. Untuk antena untungnya dia sudah Shark-fin ya, jadi lumayan lah memperbaiki gayanya. Dan yang saya nggak suka dari Calya tuh ya, mobil ini tuh terkesan panjang tuh kenapa? Karena overhang belakangnya tuh terlalu panjang. Ini panjang banget overhang belakangnya, padahal bagasinya tuh nggak luas-luas banget. Kita coba lihat ya. Nah tuh lihat, bagasinya tuh nggak luas-luas banget aslinya, tapi ya lumayan lah. 3 galon ya masih bisa masuk, tapi koper sudah pasti nggak bisa ya. Memang kelas ini nggak ada yang kopernya bisa masuk. Headrestnya kemana? Headrestnya ada di situ tuh, di bawah sana, nanti saya tunjukin. Tapi aslinya dapat headrest. Dan ini sayangnya dia nggak bisa dilipat separuh-separuh ya, bisa terlipat full. Dan akomodasi baris keduanya mantap tuh, dia ada seatbelt 3 titik di kiri kanan, dan ada cup holder serta door pocketnya. Jadi lumayan kalau misalkan dibawa penumpang baris ketiga tuh masih lumayan praktis. Ada laci penyimpanannya juga di situ tuh. Dan walaupun mobil ini nggak gitu tinggi, tapi cuma tetap dikasih handlebar loh sini buat nutup pintu bagasi. Untuk sensor parkir juga udah dapat sebagai bawaan 2 titik. Kamera mundur juga sama. Kalau tipe G dia udah bawaan, tapi kalau tipe E ini dijual sebagai aksesoris, jadi lumayan. Untuk bensin ini selalu dipakai Pertamax sesuai dengan requirement minimum di buku manual dan petunjuk tangki bensinnya. Jadi nggak pernah diisi Pertalite, jadi mesinnya ya kerasanya lumayan aja. Untuk toolkit di mana? Toolkitnya ada di bawah sana. Itu tas biru itu ada dongkrak sama segala macam, segitiga peman ada di situ. Jadi taruhnya di bawah situ. Nah nih penampakan baris ketiganya kalau dari sebelah kiri. Seatbelt baris ketiganya dia agak nyeleneh ya, dia memotong pandangan jendela baris ketiga. Baris kedua di tengahnya tuh kayak gitu. Cuma ya beruntungnya kalian nih safety-nya sampai tipe E standar pun bagus loh. Baris keduanya dia ada seatbelt 3 titik, ada headrest tengah, dan ada isofix, jadi lumayan. Walaupun penempatan baris ketiganya seperti tadi saya bilang agak berantakan. Untuk dari sisi penumpang depannya ada kelebihan lagi satu, ini khusus transmisi otomatis saja, yaitu adalah laci bawah jok depan ini mirip sama Race Rocky Expander, dia ada kayak giniannya, jadi lumayan. Dan yang nyantai dia ada ini loh, hook di bawah sini, ini buat nyantelin barang bisa nih maksimal 3 kilo kalau kata buku petunjuknya, jadi lumayan banget. Ini tuh ada tulisnya itu maksimal 3 kilo. Kalau untuk lacinya ya standar aja sih ya, lumayan bisa buat nyimpan buku servis. Apa lagi ya, mungkin sekian aja ya yang bisa saya sampaikan dari owning experience Calya setelah 3 tahun pemakaian ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, tambahan, dan ada satu fitur lagi yaitu 3 time turn signal. Jadi kalau misalkan kita klik gak sampai nyeklik ya, misalkan saya senggol aja saklarnya kayak gini,
Nah, lampu sen akan berkedip sama 3 kali. Ini sebetulnya fitur yang memang sudah umum di mobil sekarang. Cuma perlu disebutkan bahwa kalian pun punya fitur kayak gini juga walaupun dia kelasnya LCGC. Dan satu lagi nih saya ketinggalan di atas kontrol AC tadi. Ini dia tetap ada card holder loh. Jadi di saat mobil sekarang banyak yang meninggalkan card holder nih ada. Jadi kalau misalkan saya punya kartu tol mau saya simpen di sini, ini bisa sekali. Contohnya kayak gini. Ini ada satu kartu e-tol misalnya. Nah, ini ada satu kartu e-tol, saya simpan di sini, bisa lebih praktis. Dan juga dia punya fitur mirroring. Pakai kabel sih memang, pakai USB di sini, tapi ini bisa mirroring lewat tailing ini. Nah, ini dia lewat tailing. Jadi nanti bisa dihubungkan dulu lewat Bluetooth, lalu dikoneksikan lewat tailing via kabel. Jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk spion tengah ini, model spion tengahnya sayangnya dia masih common part banget ya sama Kijang LGX zaman dulu. Jadi terkesan bahwa ini kayak ketinggalan zaman banget gitu loh. Harusnya dikasih yang tempat berpisah gitu, walaupun satu tengah tapi kan lumayan itu ya. Dan yang saya senang, mobil ini tidak punya vanity mirror walaupun nggak ada lampunya di kedua sisi, baik di driver maupun di penumpang depan. Nah, ya ini dia. Jadi lumayan walaupun nggak ada card holdernya ya, tapi lumayan banget. Dan semenjak headlining-nya jadi warna hitam seperti itu, jadi entah kenapa penampilan kabin itu lebih mewah gitu, lumayan. Walaupun ini memang lagi-lagi LCGC ya, terkesan biasa aja. Oke, mungkin sekian aja tambahannya.